Assalamualaikum semuanya, halo kenalin nama aku Nasyara Datu Aisy dari Divisi Edukasi Mahasiswa Himpunan, Mahasiswa Akuntansi. Nah di sini aku, mau ajak teman-teman semua untuk belajar bareng aku mengenai PPh Badan. Langsung aja kita ke penjelasannya. Aku di sini bakal share contoh soal yang udah, aku coba bikin, nanti teman-teman bisa nyimak dari, contoh soalnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soalnya ya, di sini aku bakal coba sharing tentang teori, secara teori gitu ya, bagaimana PPh badan itu dihitung. Jadi PPh badan itu dihitung melalui, yang paling dilihat itu adalah omset si, badan atau organisasi atau perusahaan tertentu. Nah dalam klasifikasinya PPh Badan itu dibagi ke dalam 3 klasifikasi nih teman-teman. 3 klasifikasi ini dilihat berdasarkan omset. Yang pertama teman-teman, eee, ada di klasifikasi pertama di mana, apabila suatu badan itu mempunyai omset kurang dari 4,8 M. Nah kalau misalnya teman-teman nemu soal, kalau badannya itu omsetnya kurang dari 4,8, berarti teman-teman tinggal hitungnya gampang banget nih, tinggal 0,5% dikali omset badan itu sendiri. Itu untuk klasifikasi pertama ya teman-teman. Jadi gampang banget. Kalau misalnya teman-teman lihat otomatis kalau omsetnya di bawah 4,8 M ya berarti otomatis tinggal kali 0,5% aja ya. Nah yang banyak dibahas, mengenai PPh Badan itu ada di klasifikasi kedua yang bakal kita bahas lebih detail nih teman-teman. Kenapa? Karena bisa teman-teman lihat sendiri bahwa, eee, klasifikasi kedua ini, menurut PPh Pasal 31E Ayat 1 UU PPh, bahwa PPh Badan itu bisa mendapatkan fasilitas dan non-fasilitas apabila omsetnya itu adalah lebih dari 4,8 M dan kurang dari 50 M. Jadi kalau perusahaannya itu berada di antara 4,8 M sampai 50 M, itu masuk ke klasifikasi kedua. Nah, cara ngehitungnya itu lumayan, kompleks ya teman-teman, tapi kalau teman-teman bisa memahami alurnya itu gampang kok teman-teman. Jadi untuk, klasifikasi yang pertama itu kita harus hitung peredaran bruto yang menggunakan fasilitas. Nah, yang menggunakan fasilitas itu, eee, yang pertama itu, teman-teman tuh harus tahu rumusnya. Rumusnya itu adalah 4,8 M per omset badannya berapa dikali dengan PKP-nya atau, PKP itu adalah, penghasilan kena pajak. Nah, tahu dari mana PKP-nya? Pasti ada di soal teman-teman. Jadi, teman-teman itu tinggal masuk-masukin aja sebenarnya. Jadi, untuk tahapan yang pertama itu kita lihat nih di contoh soal ya. PT Megamendung bergerak di bidang jual beli komputer dan memilih untuk melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan laporan tersebut, pada tahun 2021, tahun pajaknya teman-teman, PT Megamendung ini memperoleh peredaran bruto sebesar 40 M, berarti omsetnya 40 M ya. PT Megamendung ya teman-teman ini sorry, memperoleh penghasilan kena pajak dari bisnisnya atau PKP-nya itu 4 miliar dan, diminta untuk menghitung PPh terutang badannya pada tahun 2021. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, tadi seperti yang aku bilang ya, pertama kita, masuk ke tahap pertama yaitu menghitung peredaran bruto yang menggunakan fasilitas. Caranya kayak tadi, 4,8 M per omset, omsetnya masukin 40 juta dikali PKP-nya ada di soal 4 M. Nah, eee, sama dengan 480 juta. Nah, ini tuh adalah, langkah pertama ya teman-teman.
Berarti, penghasilan kena pajaknya apabila memperoleh fasilitas itu sebesar 480 juta. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua nih, teman-teman. Jadi tahapan pertama itu fokus ke peredaran bruto yang dapat fasilitas. Nah, langkah kedua ini, peredaran brutonya itu nggak pakai fasilitas. Jadi, dihitungnya caranya tinggal dikurang aja. Dikurangnya dari mana? Dari PKP dikurangi hasil yang tadi kita hitung, peredaran bruto yang mendapatkan fasilitas. Jadi tinggal dikurang aja nih, teman-teman. Jadi tadi kan PKP-nya berapa? 4M kan, dikurangi hasil yang udah kita hitung sebelumnya yang mendapatkan fasilitas 480 juta. Sehingga 4M dikurangi 480 juta sama dengan 3.520 juta. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Jadi teman-teman harus bisa pahami dulu 2 langkah ini, harus bisa membedakan langkah yang memperoleh fasilitas dan tidak memperoleh fasilitas. Setelah itu kayak gimana? Setelah itu baru ketika teman-teman udah tahu nih, yang memperoleh fasilitas dan non fasilitas berapa, teman-teman baru bisa mengkalikan dengan tarif pajaknya, tarif pajak PPh badannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih teman-teman. Di warna hitam ini, di kotak warna hitam ada tarif pajak PPh badannya. Tergantung tahun pajak di soal yang diminta ya teman-teman ya. Dari tahun 2019 ke bawah itu sebesar 25%, tahun 2020 dan 2021 itu ada 22%, dan tahun 2022 itu 20%. Nah, karena di soal itu, tahun pajaknya itu ada tahun 2021, maka, kita pakai tarif yang 22%. Cara mencarinya gimana sih? Nah, cara mencarinya itu, teman-teman bisa baca notes di sebelah kanan, soal, eee ketika, memperoleh fasilitas, otomatis tarifnya itu jadi dikurangi sebesar 50%. Jadi nih, kalau tarifnya tadi 22%, berarti kalau yang perhitungan pakai fasilitas jadi 50% dikali 22% atau setara dengan 11% gitu ya. Jadi dipotong tarifnya setengahnya. Nah, sedangkan kalau untuk yang non fasilitas itu tarifnya tetap misalnya 22%, ya tetap 22% gitu. Nah, kita lihat di, kotak ungu ya teman-teman ya, langkah ketiga, yaitu langkah menghitung tarif. Nah, yang pertama itu kita hitung dulu, yang mendapatkan fasilitas tadi. Nah, kita hitung ya, 50% dikali 22%, dari mana? 50%-nya dari aturan yang berlaku, kalau dapat fasilitas itu dapat potongan 50%, 22% dari mana? 22% dari tahun 2021, dikali sebesar tadi PPh yang dihitung mendapatkan fasilitas sebesar 480 juta. Yang di, kotak warna pink ini ya teman-teman ya, yang tadi kita udah hitung di tahapan pertama. Sebesar hasilnya Rp52.800.000. Nah, sekarang kita hitung yang non fasilitas. Yang non fasilitas tarifnya nggak dipotong 50%, berarti tetap kan 22% dikali 3.520 juta dari mana? Dari PPh yang udah kita hitung di tahapan kedua tadi ya. Nah, hasilnya itu adalah 774.474.400.000. Aduh, maaf ya teman-teman ya, kayak suka bingung nih. Eee, nah, ini tuh adalah 2 hasil dari, yang fasilitas dan non fasilitas. Nah, setelah ini, si 2 hasil ini ditambahkan nih teman-teman, dari 52 juta sekian dan 700 sekian ini ditambahkan, hasilnya itu adalah
Rp827.200.000 gitu, teman-teman. Nah, ini adalah PPh terutang tahun 2021. Nah, itu 2021 ya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Eh, Pokoknya teman-teman kalau di badan itu difokuskan untuk pada tahap atau pada klasifikasi kedua yang di antara 4,8 M sampai 50 M. Itu teman-teman. Nah, kalau tahap yang ketiga, apabila omsetnya itu di atas 50 M. Di atas 50 M, teman-teman eh, bisa tinggal mengalihkan aja gitu tarifnya sebesar PHKP-nya gitu. Jadi untuk yang di bawah 4,8 M dan 50 M itu ya cukup sederhana ya teman-teman ya, tinggal dikali oleh tarif pajaknya. Jadi yang perlu teman-teman highlight di sini adalah ketika teman-teman dapat soal di klasifikasi kedua. Nah, paling itu teman-teman mengenai eh, penjelasan mengenai PPh badan, teman-teman bisa pahami dan bisa coba cari contoh soal yang lain biar teman-teman juga lebih jago ya ngitungnya gitu. Nah, paling kita udah ada di ujung pembelajaran dan sharingnya. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang disampaikan oleh aku dan semoga video ini bermanfaat juga. Jangan lupa buat sering praktek karena kunci dari pajak itu adalah bagaimana kita bisa menguasai soal dengan banyak berlatih ya. Nah, teman-teman juga boleh kirim pertanyaan terkait materi ini, bisa teman-teman tanyain di OA Enma yang ada di deskripsi video ini nanti ya. Dan jangan lupa isi kuesioner yang ada di deskripsi video ini. Nah, jangan lupa juga yang paling penting nih, jangan lupa buat like, share, dan subscribe juga ya, jangan lupa serta bagikan ini ke teman-teman semua biar teman-teman semua bisa paham. Oke, paling nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.